Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismira Syedwiyanti dari Teknologi Rekayasa Internet semester 5. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on yaitu tentang lab implement multi area SPF versi 3. Jadi ini ada topologinya ya, yang terdiri dari 3 router dan juga 2 switch multilayer. Ini ada networknya juga. Ini ada area SPF-nya. Nah, ini IP yang sudah disediakan. Oke, di dalam lab ini ada beberapa tujuannya, ada 5 tujuan, yaitu kita akan yang pertama, di part pertama itu kita akan membangun sebuah topologi ya, topologi yang sudah disediakan, lalu kita akan mengkonfigurasi IP address-nya, lalu kita juga akan mengkonfigur traditional SPF versi 3 untuk IP versi 6 di dalam switch multilayer D1. Lalu yang part ketiga ini kita akan konfigur SPF versi 3 untuk address families, IP versi 6 dan AF IP versi 4. Lalu kita akan verifikasi SPF versi 3AF nya dan juga kita akan menyetel SPF versi 3AF nya. Oke, ini ada yang kita butuhkan ya, yaitu 3 router dan juga 2 switch. Namun di sini kita tetap menggunakan 3 router dan juga 2 switch, namun tidak seperti spesifikasi yang diberikan oleh lab, yaitu Cisco 4221 untuk router dan juga switch 3650 ya. Jadi kita tidak menggunakan itu karena di sini kita tidak menggunakan paket tracer. Kita menggunakannya yaitu CML. Oke, ini adalah langkahnya ya. Yang pertama kita akan membangun topologi. Sini kita klik add, lalu kita tambahkan router, lalu kita bagi layar saja ya. Oke, tidak terlihat ya, ini kita hapus dulu. Kita buatnya agak ke sebelah sini ya. Kita masukkan router, ini router ya dalam CML. Oke, sudah. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Sekarang kita bisa hubungkan, kita klik add link ya. Nanti dalam konfigurasinya itu kita bisa rubah aja ya portnya. Oke, ini kita bisa running, kita start. Kita startnya bisa bertahap saja ya, agar tidak memakan waktu yang lama, karena kalau sama loading kemungkinan nanti bisa lama startnya. Ini kita bisa ubah namanya ya,
agar kita tahu mana router R2, R1, R3. Ini kita bisa klik. Nah, di sini kita ubah namanya jadi R2. Oke, di sini namanya adalah R1. Lalu di sini adalah R3. Ya, ini nama switchnya ya. Ini kita kasih nama D1. Lalu ini kita kasih nama D2. Oke, selanjutnya ini kita konfigurasi router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke enable, configure terminal, lalu kita masukkan hostname-nya yaitu R1. Dan konsol 0, lalu SSH-nya 06. Kita exit, lalu kita masuk ke interface. Nah, di sini interface-nya masih interface yang Gigabit Ethernet 0/0/0 ya. Ini kita akan sesuaikan dengan yang telah disambungkan di CML ini. Untuk Gigabit Ethernet 0/0/0 ini dia dari router 1 ke router 2. Jadi ini ya, di sini Ethernet 0/0. Jadi kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya yaitu 172.16.0.2, lalu subnetnya 255.255.255.252. Nah, di sini kita masukkan IP address versi 6 ya. Di sini kita bisa copy aja karena kemungkinan ya kalau kita ngetik itu takutnya ada kesalahan. Nah, kita lanjut ke interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Itu dia dari router 1 ke switch multilayer D1. Kita masuk ke interface Ethernet 0/1 ya. Lihat di sini 0/1. Kita enter. Lalu ini kita bisa copy juga untuk IP versi 6-nya. Oke, sudah untuk router 1. Kita bisa lanjut ke router kedua. Kita klik kanan, konsol, kita enter, kita masuk ke mode access dulu. Kita beri nama hostname R2, line console 0, lalu login. Lalu
Lalu selanjutnya kita exit. Kita masuk ke interface ke Ethernet 0/0/0. Di router 2 yang Ethernet 0/0/0 itu adalah yang ke router 1. Jadi pakainya Ethernet 0/0 ya. Interface Ethernet 0/0. Sini kita masukkan IP address-nya ada 172.16.0.1, lalu subnetnya 255.255.255.252. Nah, sini kita bisa masukkan IP versi 6-nya. Selanjutnya kita masuk ke interface Ethernet 0/0/1. Ini yang terhubung ke router 3. Oke, yang ke sampingnya berarti menggunakannya yang Ethernet, yang interface Ethernet 0/1. Ini kita masukkan IP address-nya 172.16.1.1, lalu subnetnya 255.255.255.252. Ini ya untuk IP versi 6-nya. Kita copy saja. Selanjutnya ini untuk yang interface LO0, ini yang terhubung ke internet ya. LO0 IP-nya adalah 209.165.200.225. Lalu subnetnya 255.255.224. Oke, ini kita masukkan untuk aplikasi 6. Oke, sudah. Kita lanjut ke router ketiga. Ini kita masuk lagi ke enable, configure terminal. Lalu kita ubah namanya jadi hostname R3. Sini kita suka no IP domain lookup, lalu line console null, kita masuk lagi ke sh line 00, kita exit. Nah, di sini interface dari R3 yang menggunakan interface Ethernet 0/0/0 adalah yang ke router 2. Berarti kita pakai yang interface Ethernet 0/0 yang ke atas ya. Nah, ini kita masukkan IP address-nya 172.16.1.2, lalu 255.255.224.
255.252. Oke, sepertinya ada kesalahan. Oh, salah sini. 1.2 bukan 1.12. Selanjutnya kita masukkan IP versi 6 nya. Lalu sekarang kita konfigurasi yang ke arah switch multilayer D2, yaitu menggunakan Ethernet 0/1. Lalu sini kita masukkan IP address-nya ya. IP address-nya adalah 10.10.4.1. Lalu subnetnya 255.255.255.252. Oke, ini sudah. Lanjut ke switch multilayer D1. Di sini kita enable configure terminal, kita ubah host name-nya jadi D1, lalu no IP domain lookup, lalu SSH time. Sini SSH yang time out 0, lalu login. Oh, kita masuk ke line dulu ya, line console 0, baru di sini kita SSH time out, login synchronous, kita exit, lalu kita ke interface 1/0/11. Ini yang terhubung ke router 1 ya, karena emang cuma terhubung ke router 1 ya dari switch ini, berarti menggunakan Ethernet 0/0, interface Ethernet 0/0, lalu no switch port. Nah, di sini IP versi 6-nya kita masukkan. Oke, lalu kita masuk ke interface GB Ethernet 1/0/23. Ini ya yang ke arah samping ini. Oke, untuk yang bagian sini ya, yang menggunakan GB Ethernet 1/0/23, itu karena di switch tidak ada, kemungkinan kita menggunakan yang 0/1 aja. Oke, ini kita pakai 0/1 saja. Kita masuk ke interface Ethernet 0/1. Nah, kita no switch port. Sini kita pilih yang ada aja ya interface-nya, karena memang tidak sesuai. Kita paste untuk bagian IP versi 6. Oke, sudah. Lanjut ke switch yang D2. Nah, D2 ini kita kasih nama, kita enable, lalu configure terminal,
kita host D2, lalu no IP domain lookup line console 0. Oke, lalu kita exit time, kita exit. Nah, untuk ini gigabit Ethernet 1/0/11 ini yang terhubung ke router 3, jadi kita pakainya yang 0/0, interface Ethernet 0/0. Oke, selanjutnya kita no switch port, IP addressnya 10.4.2, lalu 255.255.252. Selanjutnya di sini IP versi 6 ya. Lalu kita ke interface Ethernet 0/1 saja. Kita masukkan switch portnya, lalu IP versi 4 dan juga IP versi 6 nya, lalu kita aktifkan dengan no shoot. Oke, sudah. Kita lanjut ke part yang kedua, yaitu configure traditional OSPF versi 3 for IP versi 6 di dalam switch D1. Oke, ini kita exit. Di sini ya, di D1 kita exit, kita coba masukkan show IP versi 6 interface brief. Oke, ini kita melihat dulu ya. Jadi OSPF versi 3 yang tradisional ini mengimplementasikan routing OSPF untuk IP versi 6. Jadi pada lab ini kita akan mengkonfigurasi OSPF versi 6 tradisional untuk routing IP versi 6 pada switch multilayer D1 ya, yang berada di area khusus yaitu IP versi 6 ya. Sini kita menggunakan perintah show IP versi 6 interface brief ya. Jadi perintah ini tuh untuk memverifikasi alamat dari GUA-nya dan link lokal pada interface routernya. Jadi alamat link lokal ini biasa dikonfigurasi secara statis ya, agar alamat-alamat ini lebih mudah dikenali daripada dibuat secara otomatis menggunakan EWI 64. Jadi kalau misalnya statis itu kita bisa memasukkan apa yang kita inginkan. Kalau otomatis nanti dia bisa sesuai yang didapatkan. Nah, ini kita bisa lihat show IP versi 6 interface brief. Ini fungsinya untuk melihat IP versi 6 yang ada dalam switch multilayer D1. Lalu ada perintah IP versi 6 unicast routing. Ini fungsinya untuk mengaktifkan routing IP versi 6. Nah, jadi ini menggunakan perintah IP versi 6 unicast routing ya. Ini kita coba, kita masuk dulu configure terminal, lalu kita jalankan IP versi 6 unicast routing. Oke, sudah diaktifkan. Kita exit dulu. Lalu kita menggunakan perintah show IP versi 6 chef.
untuk memverifikasi bahwa IP versi 6 Chef itu telah diaktifkan. Nah, kalau misalnya belum aktif, kita bisa menggunakan perintah IP versi 6 Chef ini. Coba kita masukkan show IP versi 6 Chef. Oke, ini sudah ada ya. Ya, selanjutnya yang D ini. Jadi konfigurasi proses pada OSPF versi 3 itu pada router multi-switch D1 ya. Ini sebenarnya mirip dengan OSPF versi 2. Jadi ID proses itu tidak harus cocok dengan router lain untuk membentuk hubungan tetangga ataupun neighbor agency. Nah, di sini kita akan aktifkan OSPF versi 3 langsung pada interface menggunakan perintah IP versi 6 OSPF PID area-area. Ini area misalnya ya, area 1 gitu ya. Oke, ini kita masuk dulu ke configure terminal. Kita ketikkan IP versi 6 Linkcase routing, lalu IP versi 6 router OSPF 123. Ini tadi sudah ditentukan ya oleh topologi. Lalu RID nya atau router ID ini adalah 1.1.1.2. Oke, ini kita exit. Kita masuk ke interface gabetannya 1/0/11 itu yang terhubung ke router 1. Yang terhubung ke router 1 berarti Ethernet 0/0. Interface Ethernet 0/0. Kita masukkan IP versi 6 OSPF 123, areanya 1. Kita exit. Selanjutnya di sini interface Ethernet 0/1 ya. Lalu sama di sini IP versi 6 OSPF 123 area 1, lalu kita exit. Oke, kita lanjut ke yang E. Oke, jadi yang E ini kita menggunakan perintah show IP versi 6 OSPF ya. Jadi perintah ini dapat digunakan untuk verifikasi ID router OSPF. Oke, kita lihat ya. Untuk melihat ID routernya, ini contohnya ini ya, OSPF versi 3.123, lalu ID-nya 1112. Oke, kita keluar dulu. Maaf, salah. Show IP versi 6 OSPF. Oke, ini ya. Nah, ini OSPF versi 3.123 dengan ID 1112. Nah, di sini ada areanya juga ya, seperti contoh. Kita enter. Nah, ini ada area 1. Lalu number of interface in this area is 2. Oke, kita lanjut. Sini kita bisa pakai perintah show IP versi 6 protokol ya. Nah, jadi perintah ini dapat digunakan untuk verifikasi informasi umum pada OSPF versi 3 seperti area dan juga interface yang aktif di dalamnya. Oke, ini kita show IP versi 6 protokol. Oke, ini kita lihat. Ini ya, router ID-nya adalah
1112, lalu SPF 123. Nih, interface yang aktif itu ada di area 1, yaitu Ethernet 0/1 dan juga Ethernet 0/0. Nah, yang terhubung ke sini ya, 0/0, lalu yang ke internetnya adalah 0/1. Kita lanjut ke part ketiga, yaitu configure SPF versi 3 untuk AF pada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Di sini step ke-1 adalah configure SPF versi 3 with AF dalam router 1. Oke, di sini kita menggunakan perintah router SPF ini ya, IP versi 6 unicast routing, lalu router SPF versi 3123, dan juga kita akan melihat address family-nya. Nah, nanti kalau diketikkan address family itu kita akan ditampilkan address family milik IP versi 4 maupun IP versi 6-nya. Sini kita coba ya, kita masuk dulu di sini dari router 1 ya, dari router 1 ini kita masukkan IP versi 6 unicast routing, lalu router WSPF masalah versi 3 123, lalu address family. Ada yang IP versi 4 dan juga IP versi 6 address family. Oke, kita lanjut. Sini kita akan menggunakan perintah address family IP versi 4. Untuk melihat opsi yang tersedia dari address family IP versi 4, kita bisa menggunakan tanda tanya ya. Sini IP versi 4, lalu kita tanda tanya. Oke, ini sama ya. Oke, di sini ada unicast address family modifier, lalu ada yang FRV, ini untuk specific parameter for a VPN routing or forwarding instance. Jadi di sini kita menggunakan yang unicast. Nah, di sini kita coba unicast. Kita masukkan yang unicast. Oke, sudah. Sini kita coba tanda tanya. Nah, untuk melihat yang tersedia ya. Oke, di sini ada area SPF area parameters, lalu ada authentication, yaitu authentication parameter, lalu ada default information, nih, control distribution of default information. Oke, ada passive interface. Ya, passive interface, lalu ada summary address, ini summary address dan juga summary prefix. Oke. Oke, di sini selanjutnya kita
kita masukkan router ID-nya. Router ID 1.1.1.1. Lalu selanjutnya ini kita exit ya dari address family. Perintahnya adalah exit address family. Lalu kita masuk ke dalam address family IP versi 6. Kita pilih yang unicast juga. Address, ada typo ya. Lalu router ID-nya sama seperti tadi, 1.1.1.1. Lalu kita exit address family lagi. Ini kita exit. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah jelaskan bahwa SPF versi 3 itu diaktifkan langsung pada interface untuk AF, IP versi 4 dan juga IP versi 6. Menggunakan perintah SPF versi 3 PID, lalu IP versi 4, IP versi 6, lalu area ID-nya. Ini adalah perintahnya ya. Nah, contohnya seperti ini. SPF versi 3 123, lalu IP versinya berapa? 4 ataupun 6. Lalu area ID-nya. Sini area ID-nya adalah 1. Lalu yang atas sini area ID-nya adalah 0. Oke, kita masuk dulu ke interface ke Ethernet 0/0/0. Maaf, kalau di sini 0/0/0 itu yang terhubung ke ini di router 1 ya. Yang 0/0/0 itu yang terhubung ke router 2. Jadi sini kita pakainya yang Ethernet 0/0. Kita masukkan SPF versi 123, IP-nya kita pilih yang 4 lebih dahulu, lalu areanya 0. Maaf, ada kesalahan. Oke, lalu sini kita ubah IP-nya jadi yang versi 6. Selanjutnya kita exit. Kita masuk ke interface ke Ethernet 0/1 yang terhubung ke switch multilayer D1 ya. Oke, ini kita konfigurasinya sama ya. Areanya kita ganti 1. Oke, sudah. Lalu kita akan configure SPF versi 3 with AF IP versi 4 and AF IP versi 6 pada router 2. Kita masuk ke router 2, lalu kita masukkan IP versi 6 unicast routing. Lalu router SPF versi 3 123, lalu address
family IP versi 4 yang unicast. Lalu router ID-nya yang 2.2.2.1, kita exit ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang IP versi 6. Ini kita pakai yang unicast juga. Lalu router ID-nya sama. Nah, sekarang kita exit. Selanjutnya kita masuk ke interface GB Ethernet 0/0/0. Ini kita ada di router 2 ya. Berarti yang 0/0/0 itu yang ke router 1. Berarti Ethernet 0/0. Lalu SPF 3. Ada salah. OSPF versi 3. Oke, sekarang yang IP versi 6 nya. Lalu yang interface Ethernet 0/1 ya, yang ke router 3. Kita masukkan sama seperti tadi. Ini yang 6. Lalu ini yang ke 4. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke router 3. Configure SPF versi 3 with IP versi 4 HF and IPF untuk router 3. Ke router 3 ya, kita masukkan lalu router SPF versi 3 nya yang 123 juga. Ini router ID-nya kita masukkan yang 3.3.3.1. Lalu address family-nya yang IP versi 4 unicast. Lalu exit address family. Selanjutnya address family IP versi 6-nya kita pilih yang unicast. Lalu exit address family. Selanjutnya kita masuk ke interface. Sini dari router 3 yang ke gigabit Ethernet 0/0/0 itu adalah yang ke router 2. Jadi di sini kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan SPF-nya untuk IP versi 4, lalu IP versi 6. Kita exit. Kita masuk ke interface Ethernet 0/1. Ini kita masukkan areanya, kita ubah jadi 2. Ini IP versi 6 ya. Oke. Selanjutnya di sini kita configure SPF versi 3
di dalam switch multilayer D2. Di sini D2 ini ya, kita masukkan dulu configure terminal, lalu router SPF nya versi 3 kita menggunakan 123. Lalu address family, oke, ini kita coba ketik ya. Tidak mau. Ya, tadi sepertinya ada ini ya, trouble karena kita lupa masukkan yang IP routingnya. Ini kita configure terminal, lalu IP routing. Nah, di sini kita baru router OSPF versi 3 yang 123. Oke, ini masih tidak bisa ya. Harusnya itu ini terjadi ya, karena adalah khususkan layer 2 yang juga layer. Ini kita masukkan IP versi 6 unicast routingnya dulu, baru kita bisa router SPF versi 3. Lalu kita address family, kita pilih yang unicast ya. Sini router ID nya kita masukkan yang 3.3.3.2. Lalu selanjutnya kita exit address family. Selanjutnya di sini kita address family IP versi 6 unicast. Lalu router ID-nya adalah 3332. Sini kita exit address family lagi. Kita exit. Lalu kita masuk ke dalam interface. Ini kita sesuaikan ya. Sini interface-nya adalah GB Ethernet 1/11. Ini kita sedang ada di switch multilayer D2 ya. Yang 11 itu adalah yang ke router 3. Pasti kita pakai yang interface Ethernet 0/0. Kita masukkan SPF nya, lalu ya 123 area 2, kita exit.
kita masuk ke interface Ethernet 0C1, kita masukkan lagi Nah, selanjutnya di sini kita bisa verify IP versi 6 SPF netboardnya untuk melihat tangga ya, tangga yang ada. Ini kita bisa show IP versi 6 SPF netboard. Oke, sini kita lihat. Sini ada di D1 ya. Nah, ini tangganya atau neckboardnya itu router 1 yang ke Ethernet 0/0. Kalau yang ke Ethernet 0/1 itu kan internet ya. Ini neckboard ID-nya adalah 1111. Oke, kita coba di router 1. Kita end dulu. Lalu kita show IP versi 6 SPF netboard. Oke, sini ada 2 ya, di router 1 itu ke router 2 yaitu pakai Ethernet 0/0 dan juga ke router 1 yang menggunakan Ethernet 0/1. Kita coba di router 1 sudah. Kalau tadi kita mencoba mencari yang SPF ya. Di sini SPF-nya pakai versi 3. Nah, di sini kita coba lihat yang tetangga yang menggunakan yang memiliki address family IP versi 4 dan juga IP versi 6-nya ya, terpisah. Ini yang menggunakan SPF versi 3. Jadi di sini untuk melihat tetangga yang menggunakan SPF versi 3. Show OSPF versi 3 netboard. Oke, sini kita lihat. Ya, ada yang ke Ethernet 0/0 dan juga Ethernet 0/1. Ini di router ID 1111. Ini dengan ID 1111 ya. Ini yang neckboard yang address family-nya IP versi 4. Nah, neckboardnya itu ada di ke Ethernet 0/0. Nah, ini ya ke router 1. Lalu yang address family IP versi 6-nya itu ada di Ethernet 0/0 dan juga 0/1. Berarti di router 1 dan juga router 3 itu sama-sama menggunakan address family IP versi 6. Makanya di sini bertetangga untuk address family IP versi 6-nya. Dan di IP versi 4 itu hanya ditanamkan di router 1, di router 3 itu tidak menggunakan. Oke, kita lanjut. Ini step kedua ya, yaitu examining the IP routing tables. Sini kita lihat routing table-nya. Kita ke D1 ya. Lalu show IP versi 6 root OSPF. Oke, ini ya, dia pakai IP versi 6 karena kita cari IP versi 6 nih. Coba sekarang kita cari show IP root SPF, apakah ada? Oke, tidak ada ya. Jadi kita harus mencarinya menggunakan yang versi 3. Nah, karena tadi terhubungnya menggunakan versi 3 ya. Oke, di sini kita coba masukkan show IP versi 6. Oke, tidak bisa ya,
karena perintahnya salah, tadi tidak terdetek. Jadi coba pakai yang show IP versi 6 root OSPF. Nah, kalau yang tadi tidak bisa pakai OSPF, tapi yang ini bisanya menggunakan OSPF. Oke, selanjutnya ada issue meaning OSPF LSDB. Jadi ada switch multilayer D1 itu running secara OSPF versi 3 tradisional ya. Jadi kita akan lihat menggunakan show IP versi 6 OSPF database. Jadi perintah ini itu bisa melihat summary ataupun rangkuman ya dari OSPF versi 3 LSDB. Ini kita jalankan di switch, maka show IP versi 6 OSPF database. Oke, nih kita lanjut di router 1 ya, kita coba. Oke, ya. Selanjutnya kita part kelima yaitu tune OSPF versi 6. Di sini kita buka switch multilayer D1, kita masukkan ini. Lalu kita pasifkan interface yang ini di D1 ya, D1 yang ke Ethernet 1/23 itu yang ke arah internet. Jadi kita menggunakan Ethernet 0/1. Interface Ethernet 0/1. Lalu di sini kita masukkan router SPF-nya, kita pasifkan juga untuk yang passive interface untuk yang ke arah internet ya, ke Ethernet 0/1. Oke, sudah. Lalu kita no passive interface, lalu kita address family IP versi 6 unicast, kita pakai yang unicast. Sini kita pasifkan semua ya. Lalu exit address family. Oke, selanjutnya kita akan configure summarization di router 1 ya. Oke. Kita configure terminal, lalu kita masukkan router OSPF versi 3 yang 123, lalu ada assembly IP versi 6 nya yang unicast. Ini range IP versi 6 nya ya, masukkan lagi.
Selanjutnya ini kita cek show IP personal lokasi kita. Ini akan berkurang ya. Kita M dulu. Ini kita akan ke step 3 yaitu modifying the network people. Ini kita lihat dulu interface yang ada di router 2. Kayak ini ya. Kita jalankan perintah, kita masuk ke interface GBTnet 0/0/1. Itu kalau di CML adalah ke router 3 berarti E1 0/1. Jadi kita exit lalu ke 0/0/0 yaitu ke router 1 ya, berarti interface Ethernet 0/0, interface 0/0, lalu di router 1 juga interface GBTnet 0/0/0 itu ke router 2 ya. Oke, selanjutnya di router 3 ini ke interface Ethernet 0/0. Kita masukkan ini sudah. Nah, selanjutnya di router kedua ini kita lihat menggunakan perintah show OSPF versi 3 interface brief. Ini kita exit dulu. Kita exit lagi. Oke, ini ya. Bentar. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir kita advertising default root. Kita masuk ke router 2, lalu kita masukkan IP rootnya. Ini untuk LO0 ya, untuk ke internet. Ini IP rootnya. Kita exit, lalu address namanya versi 40 plus.
ya. Nah di D1 itu kita masukkan perintah show IP versi 6 root SDF D1 ya. Ini ya, ada OE2, lalu di D2 juga. Oh ini tadi di D2 ya, sekarang di D1 deh. Oke. Oke, jadi sekian untuk lab ini, yaitu tentang implement multi area SPF 3. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.